Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknik Penelitian Biokimia. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang analisis lipid ya. Jadi kalau kita bicara lipid itu merupakan suatu makromolekul yang memiliki struktur beragam ya. Jadi biasanya tidak ada rumusan yang khas untuk struktur lipid ini, bisa bermacam-macam ya, dan juga kelarutannya, sifat fisikokimianya juga relatif berbeda ya satu dengan yang lain, sehingga lipid ini ada yang dikelompokkan ya berdasarkan tingkat kelarutannya ya. Ya, ada yang disebut sebagai lipid sederhana ya, lipid kompleks. Kemudian ada juga yang disebut sebagai lipid konjugat yang berasosiasi dengan senyawa lain. Contohnya seperti LDL ya, low density lipoprotein. Oke, jadi lipid ini adanya di mana sih? Ya, sebagian besar makhluk hidup itu pasti menyimpan atau memiliki senyawa lipid ya, sebagai bagian dari komposisi penyusun makhluk hidup tersebut ya. Jadi yang paling umum biasanya lipid itu terdapat di dalam membran sel ya, membran sel yang terdiri dari fosfolipid ya, lecitin, kemudian ada beberapa lemak yang biasanya tersimpan dalam jaringan adiposit yang terdapat dalam bentuk fat and oil ya, atau triacylglycerol. Kemudian ada juga beberapa golongan senyawa isoprenoid ya, dan kolesterol ya, sterol dan lain sebagainya. Hormon yang termasuk juga kategori lipid yang tidak bisa terhidrolisis ya, atau non hydrolyzable lipid, dan beberapa jenis vitamin yang larut dalam lemak ya. Contohnya A, D, E dan K. Jadi komposisi lipid ini untuk satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu berbeda-beda ya, sangat beragam. Di mana kita bisa menemukan cadangan lipid ini ya, selain di dalam jaringan adiposit, bisa juga di dalam biji-bijian ya, seperti kacang-kacangan gitu ya, itu kaya akan kandungan lemak ya atau lipid. Kemudian buah alpukat ya, dari turunan minyak nabati seperti butter ya, kemudian cheese ya, produk turunan susu, dan beberapa jenis makanan lainnya yang misalnya kita konsumsi sehari-hari ya, termasuk juga dari daging dan ikan. Jadi biasanya lipid ini ada yang larut dalam, umumnya larut dalam pelarut nonpolar ya, umumnya larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloropom, atau seperti bensin gitu ya, atau ya benzen ya, seperti benzen, toluen mungkin ya, itu termasuk larut non polar ya, poliaromatik ya, dan beberapa contoh senyawa turunan dari minyak bumi ya, itu termasuk dalam pelarut-pelarut yang
sifatnya nonpolar, ya. Bagaimana cara kita memisahkan lemak dari komponen lainnya, ya. Nah, ini hari ini kita akan coba untuk membahasnya, ya. Namun sebelumnya kita perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa lipid ini dikelompokkan berdasarkan perbedaan sifat fisik dan struktur dari masing-masing lipid itu, ya. Ada yang disebut sebagai fatty acid, ya. Ada yang disebut sebagai gliserida, ya. Nah, fatty acid ini ada yang mengandung asam lemak jenuh, ada juga yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Kemudian untuk gliserida ada yang dalam bentuk netral, ya, seperti trigliserida, triacylglycerol, yang terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan satu molekul gliserol, ya. Atau bisa juga dalam bentuk fosfogliserida, ya, misalnya seperti fosfatidilkolin, ya, yang banyak terdapat di dalam komponen membran, ya. Fosfolipid, ya, lecitin, dan lain sebagainya. Ini contoh senyawa-senyawa yang termasuk kategori fosfogliserida, ya. Jadi dia mengandung gugus fosfat, kemudian ada gliserol, asam lemak, dan mengikat senyawa lain seperti kolin dan lain sebagainya. Fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine itu termasuk fosfogliserida, ya. Kemudian ada lagi yang disebut non-gliserida lipid. Non-gliserida ini tidak mengandung tidak mengandung gliserol secara umum, dia contohnya adalah wax, ya, lilin, ya, sphingolipid, kemudian yang terdiri dari sphingosine dan asam lemak, ya, dan steroid. Steroid ini dia tidak mengandung gliserol, ya, sehingga disebut non gliserida. Di dalamnya contohnya ada sphingomyelin, ya, ada glikolipid dan lain sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya lipid kompleks. Lipid kompleks ini contohnya adalah lipoprotein, ya, lipid yang berikatan dengan senyawa protein, ya, contohnya LDL, HDL, dan lain sebagainya. Tentunya dari pengelompokan ini kita bisa mengidentifikasi bahwa lipid itu memiliki struktur yang berbeda-beda, ya, yang beragam, dan perbedaan struktur itu menyebabkan perbedaan sifat fisikokimia dari masing-masing senyawa tersebut, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis senyawa lipid, ya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Maka pertama tentunya kita harus punya cara untuk mengekstrak, ya, memisahkan komponen lipid itu dari matriksnya, ya, atau mengekstrak itu memurnikan atau memisahkan lipid dari campuran matriks yang ada di dalam sampel kita, ya, baik itu dari sampel tumbuhan, sampel hewan, atau dari mikroba, ya, yang mengandung lipid, maka kita harus lakukan ekstraksi, ya. Nah, ekstraksi ini biasanya dilakukan dengan cara apa sih? Nah, ekstraksi ini bisa dilakukan dengan menggunakan pelarut, ya. Metode ekstraksi yang bisa digunakan untuk, ya, mengekstrak lipid adalah dengan menggunakan pelarut nonpolar, ya. Two particular nonpolar solvent utilized, ya. Contohnya di sini ada heksan, ethyl ether, ya, petroleum ether atau petroleum benzen, ya. Kemudian dikeringkan dan ditimbang. Biasanya kita ekstrak dengan menggunakan pelarut nonpolar. Nanti setelah terekstraksi sempurna, nanti pelarutnya diuapkan lalu ditimbang, ya. Nah, terkadang kita juga memerlukan cara menghidrolisis, ya, lemak itu lipid itu
terutama untuk lipid yang kompleks, ya, yang di dalam jaringannya itu terdiri dari berbagai macam struktur senyawa lipid, ya. Terus dia berikatan dengan senyawa lain yang contohnya di sini ada lipoprotein yang berikatan dengan protein atau glikolipid, ya, lipopolisakarida. Nah, contohnya apa ya, yang banyak terdapat pada komponen dinding sel, ya, bakteri, ya, itu biasanya mengandung lipopolisakarida. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ya, adalah pertama, pada saat mengekstrak itu pastikan tidak terjadi proses oksidasi, ya. Untuk meminimasi oksidasi dari lemak ini, kita bisa tambahkan BHT atau apa namanya, butyl hidroksitoluen, ya. Ini adalah suatu antioksidan, ya, yang bisa digunakan untuk mengekstrak lemak, ya. Contohnya kalau kita mau ekstraksi apa namanya, CPO, ya, minyak tripalmitin dari biji kelapa sawit, ya. Biji kelapa sawit itu kan kaya akan kandungan lemak, ya, gliserida gitu. Bagaimana cara kita mengekstrak supaya kandungan lemak yang ada di dalam biji kelapa sawit itu tidak teroksidasi, ya. Biasanya kita tambahkan di situ antioksidan yang bisa mencegah terjadinya oksidasi, ya. Salah satunya adalah antioksidan sintetis seperti BHT, ya. Kita bisa juga menambahkan vitamin E, ya, tokoferol dan lain sebagainya. Nah, di sini cara kita melakukan ekstraksi adalah, ya, pertama kita hancurkan dulu si jaringan lemak itu, ya, dengan cara dicacah atau digiling, ya, sampai dia membentuk apa namanya, ya, pecahan-pecahan tipis. Terkadang juga dilakukan proses pengepresan, ya, dipres, ya, ditekan pada tekanan yang tinggi sehingga nanti si ekstraknya itu akan keluar dengan pengepresan itu, ya. Bisa juga kita gunakan ultrasonik, ya. Ultrasonik menggunakan sonikasi, ya, untuk menghancurkan dinding sel dari si makhluk hidup itu yang mengandung lemak yang akan kita ekstrak, ya. Jadi tahapan ekstraksi ini bisa apa, ekstraksi bertahap, ya, primary, secondary, blended, ya. Jadi bisa menggabungkan dua teknik dengan teknik yang lain, ya. Bisa juga nanti digunakan cara mekanik, ya, cara mekanik dan secara fisik, misalnya menggunakan ultrasonik. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk mengekstraksi lemak, ya. Tapi umumnya sih biasanya yang paling mudah metode mekanik, ya. Metode mekanik cukup dihancurkan, kemudian diperas, ya, ditekan, dipres pada tekanan yang sangat tinggi sehingga nanti si minyaknya itu keluar, gitu kan, ya. Kemudian, nah, di sini nanti kita lakukan proses pemisahan, ya, acidification and drying, ya. Maksudnya bisa kita ekstrak dengan menggunakan sebelum di ekstrak biasanya kita asidifikasi untuk menghilangkan pengotor-pengotor seperti logam atau mungkin komponen-komponen non lipidnya, ya, dengan penambahan asam fosfat atau asam sulfat, ya, di sini, ya.
kemudian nanti dikeringkan, ya. Nah, nanti si pengotornya itu biasanya akan berada di bagian bawah karena minyak itu massa jenisnya lebih ringan, ya, dia akan ada di atas. Nah, yang di bawahnya itu kita pisahkan, ya, kita buang lapisan yang mengandung air dan komponen-komponen pengotor selain lemak itu kita pisahkan. Nah, nanti berlapisan atasnya baru kita ekstraksi, ya, dengan menggunakan pelarut N-heksan biasanya atau pelarut yang non polar, ya. Ini bisa menggunakan sekretasi atau menggunakan reflux, ya, atau metode-metode ekstraksi yang memungkinkan lemak itu bisa terekstraksi sempurna, ya, dari komponen ininya, ya. Lalu kemudian kita lakukan penguapan atau evaporasi sehingga komponen lipidnya ini sudah eh, terpisahkan atau sudah murni, ya, setelah kita ekstrak dengan pelarut non pelarut tadi. Nah, nanti baru si lipid ini bisa kita gunakan misalnya untuk apa, memproduksi biodiesel, ya, kita lakukan transesterifikasi, ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengekstraksi lemak, ya. Nah, biasanya ekstraksi lemak ini akan lebih efektif jika sampel dikeringkan terlebih dahulu. Jadi dipisahkan komponen airnya, ya, dengan menggunakan metode open atau menggunakan metode yang lain, ya, sehingga jaringan yang akan kita ekstrak itu lebih kering, ya. Kemudian kita hancurkan sampel yang akan kita ekstrak itu untuk mengurangi ukuran partikel, ya, dan memaksimalkan luas permukaan dari sampel yang akan diekstrak tadi, ya. Jadi biasanya dibuat potongan-potongan kecil atau mungkin kalau padatan dibuat serbuk, ya, atau dibuat granula gitu supaya nanti lebih mudah untuk menarik lemaknya, ya. Kemudian terkadang ditambahkan juga proses blending atau mungkin ditambahkan dengan zat kimia yang lain, ya, untuk mengendapkan beberapa partikel. Contohnya tadi misalnya protein, ya, bisa bisa ditambahkan dengan apa namanya asam fosfat atau mungkin menggunakan logam, ya, sehingga nanti dia akan terdenaturasi dan dia akan terpisah di bagian lapisan air, ya. Sehingga nanti pengotor-pengotornya yang bersifat polar itu akan terlarut di dalam pelarut air. Lalu kita lakukan hidrolisis, ya, selama 1 jam bisa menggunakan reflux, ya, dengan penambahan HCl 3 molar, ya. Nah, hidrolisis di sini maksudnya untuk memutuskan ikatan-ikatan antara apa, misalnya kalau lemak dengan asam lemak, ya, lalu kita lakukan saponifikasi, ya. Saponifikasi ini untuk mereaksikan asam lemak dengan basa, ya, contohnya NaOH, ya, sehingga terjadi reaksi pembentukan apa garam dari asam lemak atau disebut sabun, ya, saponifikasi dengan penambahan KOH dalam pelarut etanol, ya. Kemudian ini biasanya diperlukan untuk produk-produk yang dari lemak hewani, ya, contohnya dari komponen lemak hewani. Nah, kemudian ekstraksi dengan menggunakan pelarut, ya, untuk memisahkan komponen lemak, ya, terutama pada material tanaman, ya, plant material. Ini bisa dimulai dengan pelarut yang agak sedikit polar, ya, least polar. Lalu kita
ini yang kurang polar ya, least polar itu. Lalu kita tingkatkan polaritasnya sehingga lipid yang non polar itu akan keluar lebih dulu. Baru nanti dipisahkan dengan komponen-komponen non polar yang sedikit lebih polar itu akan terpisah belakangan. Nah, metode sebaliknya juga bisa dilakukan dengan menggunakan reverse phase separation. Ya, jadi isolasi dengan pelarut yang polar, nanti lipidnya belakangan, ya keluarnya. Kalau kita ekstraksi dengan pelarut yang polar, berarti komponen pengotornya terlebih dahulu yang akan terpisah. Nanti baru lipidnya dihasilkan belakangan. Ya, ini dua-duanya bisa dilakukan ya, tergantung kita maunya menggunakan pelarut apa. Nanti biasanya dilakukan proses ekstraksi bertahap, ya. Ada juga yang disebut continuous solvent extraction, ekstraksi berkelanjutan, ya, ekstraksi menggunakan pelarut yang kontinu. Jadi yang kontinu di sini maksudnya pelarutnya tetap satu, tapi dia terus menerus itu di ekstrak dengan waktu tertentu. Contohnya misalnya kita gunakan N-heksan, ya, lalu kita expose ya di pelarut itu selama beberapa jam, ya. Jadi sampelnya itu nanti akan berinteraksi dengan si pelarutnya, ya. Lalu nanti kan kalau pelarutnya itu menguap, nanti diturunkan lagi dengan menggunakan kondenser, ya, sehingga nanti dia akan mengenai sampelnya, ya. Contohnya di sini dalam ekstraksi coklat, ya. Ekstraksi coklat itu sebetulnya dia disebut ekstraksi semi continuous, ya. Kenapa semi continuous? Karena di sini si pelarutnya itu tidak langsung mengenai sampel, tapi dia menguap terlebih dahulu, kan, dipanaskan lalu dia menguap. Setelah menguap didinginkan, suhunya turun lagi, nah, baru dia membilas si pelarut ini, ya. Nah, dan itu dilakukan secara periodik, ya kan, dengan waktu tertentu. Nah, kemudian bisa juga ya menggunakan metode Mozonier atau Babcock, ya. Jadi di sini biasanya sampel ini, ya, metode ini lebih cocok untuk produk-produk, ya, seperti produk susu, ya. Produk susu itu kan ada lemaknya juga, ya, dari contohnya itu dengan metode digestion ini nanti si proteinnya akan diendapkan, lalu nanti lapisan apa lemaknya itu terpisah, ya. Jadi ini biasanya menggunakan ekstraksi dua pelarut yang tidak saling bercampur, ya. Ekstraksi dengan pelarut polar dan non polar. Kemudian bisa juga menggunakan microwave, ya, ekstraksi menggunakan microwave. Ini juga sama biasanya untuk produk-produk dairy, ya, seperti susu gitu, ya. Kemudian mentega mungkin, ya, yang sering kita konsumsi sehari-hari. Daging, ya, meat, itu bisa kita, jadi dipanaskan dengan menggunakan microwave, dia nanti akan tapi ini biasanya untuk yang kering, ya. Kalau yang untuk yang basah biasanya tadi menggunakan mojon yang tadi. Contohnya daging itu kalau kita panaskan dengan menggunakan microwave, nanti lemaknya itu akan mencair, dia akan keluar dengan sendirinya, ya. Bisa juga kita menggunakan ultrasound, ya, sonikasi yang menggunakan gelombang ultrasonik biasanya, ya. Jadi gelombang ultrasonik itu sengaja dimasukkan ke dalam sampel kita supaya si membran selnya itu lisis, ya, pecah sehingga nanti lemaknya itu keluar. Nah, yang terakhir ada yang disebut sebagai supercritical fluid extraction, ya, SCFE, ya. SCFE ini termasuk ke dalam green method, ya. Green method
extraction, lipid extraction. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pelarut seperti yang tadi menggunakan pelarut N-heksan, ya, benzen, atau pelarut-pelarut lainnya yang sebetulnya itu mungkin bisa menghasilkan produk limbah gitu kan ya, sisa dari proses ekstraksinya. Nah, tapi di sini kita menggunakan gas karbon dioksida yang ditekan, ya, pressurized carbon dioxide. Jadi karbon dioksida yang diberikan tekanan tinggi sehingga dia akan menjadi fluida superkritis. Fluida superkritis itu adalah zat yang memiliki sifat seperti uap air, tapi dia sebetulnya gas gitu ya. Cuman dia mendekati kondisi seperti air yang kita uapkan pada suhu 100 derajat Celcius itu kan menghasilkan semacam gas gitu ya, uap air yang memiliki tekanan tinggi di situ. Nah, itu disebut sebagai supercritical fluid extraction. Biasanya dengan menggunakan karbon dioksida yang diberikan tekanan tinggi, ini juga bisa kita gunakan untuk mengekstraksi lipid ya. Nah, kadang kita juga bisa menggunakan modifikasi ya, hybrid gas liquid ya, gabungan antara gas dengan cairan yang kita lewatkan pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 10.000 PSI ya. Nah, ini kondisi yang biasanya dilakukan untuk mengekstrak lemak atau lipid dengan SCFE ini ya, supercritical fluid extraction. Biasanya fluida ini akan dipompa ya melalui aliran semacam selang gitu ya, atau seperti ini contohnya ya. Jadi ini ada pompa bertekanan tinggi ya, yang berisi gas karbon dioksida. Nanti karbon dioksidanya ini dilepaskan dari tabung ini ya dalam kondisi tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga dia menghasilkan fluida superkritis. Nanti fluida superkritis ini akan dilewatkan ya melalui selang ini atau saluran yang akan dilewatkan ya untuk menuju ekstraktor ya. Ekstraktor ya, kemudian 4 dan 5 ini tempat untuk menampung sampel yang sudah dipisahkan tadi ya. Nanti masuk ke kolektor ya. Kemudian 4 dan 5 ini separator ya untuk memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan. Nah, yang keenam itu adalah tempat menyimpan sampelnya ya untuk mengoreksi hasil pemisahan tadi. Semuanya nanti diatur dengan menggunakan sistem termostatik bed ya. Jadi ada aliran termostatik yang diatur suhunya ya menggunakan termostatik bed ini ya. Kemudian di sini ada isokratik pump untuk mengatur tekanan yang dialirkan tadi ya. Ya, jadi itu solid supercritical fluid extraction ya. Supercritical fluid extraction ini contoh alatnya seperti ini ya. Oke. Setelah kita ekstraksi ya, lemak yang kita pisahkan biasanya kita lakukan analisis ya untuk mengetahui tingkat kemurnian dari senyawa lipid yang kita peroleh ya, atau kita ingin mengidentifikasi jenis lemak yang kita ekstrak itu termasuk kategori yang mana ya, kelompok yang mana. Nah, itu bisa kita gunakan beberapa instrumen ya, misalnya untuk mengetahui
tingkat kejenuhan daripada asam lemak ya, itu bisa kita menggunakan NMR, bisa juga kita menggunakan GC atau GCMS sebetulnya ya. Kemudian inframerah itu kalau analisis kualitatif ya, bisa kita identifikasi apa namanya komposisi antara asam lemak jenuh dengan tidak jenuh ya. Saya untuk produk daging ya, untuk produk susu, minyak yang minyak biji-bijian ya, minyak biji matahari misalnya, minyak jagung ya, minyak zaitun, itu bisa kita lihat dari serapan di IR-nya ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan spektroskopi X-ray ya untuk melihat apa namanya kristalitas daripada struktur lemak yang dihasilkan. Ya. Nah, cara yang paling sederhana itu biasanya kita lakukan apa namanya pengujian secara kimiawi ya. Jadi untuk mengkarakterisasi lemak itu bisa kita lakukan pengujian secara kualitatif, misalnya untuk mengetahui seberapa banyak sih ikatan rangkap yang terdapat dalam suatu produk lemak itu, kita bisa menghitung dari nilai bilangan iodinnya ya. Jadi semakin besar nilai iodine value-nya, maka lemak atau asam lemak yang terdapat dalam sampel itu semakin banyak yang mengandung ikatan rangkap. Degree of unsaturation ya. Jadi untuk menghitung komposisi asam lemak tidak jenuhnya yang terdapat dalam sampel itu bisa kita lakukan dengan menggunakan apa namanya iodine value ini ya. Bisa metodenya dengan menggunakan titrasi ya. Kemudian bisa juga kita menghitung nilai saponification ya, atau bilangan penyabunan ya. Bilangan penyabunan ini tergantung dari apa jenis lemak yang ada di dalam sampel kita ya. Semakin besar, semakin panjang asam lemak yang terdapat dalam matriks sampel, biasanya nilai saponifikasinya akan semakin rendah. Tapi semakin pendek ikatan asam lemaknya, biasanya nilai saponifikasinya akan lebih meningkat. Jadi komposisi daripada lemak itu bisa kita lihat dari bilangan penyabunannya juga ya. Selain tadi degree of unsaturation, bisa kita lihat dari bilangan penyabunan, dan setiap komponen lemak itu biasanya memiliki bilangan penyabunan yang relatif berbeda-beda tergantung komposisi asam lemaknya. Kemudian yang ketiga, kita bisa tentukan juga ya jumlah asam lemak bebas ya. Asam lemak bebas yang terdapat dalam sampel ini sebagai ciri apakah lemak yang kita ekstraksi itu sudah terhidrolisis atau belum ya. Jadi itu yang sering kita sebut sebagai bilangan asam ya. Bilangan asam itu menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terhidrolisis ya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya bilangan oksidasi ya. Ini menunjukkan banyaknya jumlah lemak yang teroksidasi dari suatu produk yang kita ekstraksi. Semakin besar bilangan oksidasi, itu menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak tersebut semakin tinggi. Jadi artinya kalau bilangan oksidasinya semakin besar, berarti minyaknya itu dianggap sudah mengalami oksidasi. Ya kan, kalau semakin tinggi nilainya berarti dia sudah semakin banyak yang teroksidasi. Dan dia membentuk oksidanya dalam bentuk aldehid atau apa ya, hasil dari oksidasi asam lemak. Nah, oksidasi asam lemak itu juga bisa kita tentukan ya dengan tingkat oksidasinya itu dengan menggunakan metode TBARS ya, thiobarbituric acid ya.
thiobarbiturate acid apa ya, reagen standar apa ya S-nya itu. Ini biasanya menggunakan spektroskopi ya. Jadi dilihat nanti reaksi yang terbentuk dari adanya melondialdehid itu ketika ditambahkan thiobarbiturate acid dia akan berubah warna menjadi berwarna merah muda ya. Semakin pekat warnanya berarti semakin banyak jumlah melondialdehid atau jumlah senyawa yang teroksidasi. Artinya apa? Kalau semakin banyak jumlah senyawa yang teroksidasi berarti tingkat kerusakan lemaknya semakin tinggi misalnya. Nah itu untuk bilangan oksidasi ya, bisa menggunakan cara titrasi, bisa juga menggunakan spektro. Kalau yang tiga ini biasanya kita menggunakan titrasi ya, yang asam ya, bilangan iodin, bilangan penyabunan maupun bilangan asam. Bilangan oksidasi bisa menggunakan titrasi, bisa juga menggunakan metode spektroskop. Nah, kemudian untuk mengetahui conjugated diena dan triena bisa juga ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV ya untuk melihat adanya konjugasi diena atau triena. Ya biasanya ini memberikan serapan yang khas di daerah UV ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan komponen asam lemak volatil ya, volatil organik fatty acid, volatil fatty acid itu biasanya kita gunakan GC ya, kromatografi gas untuk menentukan berapa jumlah asam lemak volatil yang terdapat dalam satu sampel kita. Nah, kemudian selain PFA, GC itu juga bisa digunakan untuk menentukan komposisi asam lemak secara umum ya. GC, HPLC, LCMS, GCMS itu bisa kita gunakan untuk menentukan komposisi asam lemak. Misalnya kita ingin tahu nih dari produk PCO yang kita buat ini kandungan asam lauratnya itu berapa sih? Katanya semakin tinggi kandungan lauratnya berarti kadar PCO itu semakin baik, kualitas PCO itu semakin baik misalnya. Nah, berapa persen kadar asam lauratnya di situ? Lauric acidnya. Maka kita bisa hitung dengan menggunakan GC, HPLC atau LCMS. Lalu kalau kita ingin mengetahui apakah ada tidaknya asam lemak trans, ya, asam lemak trans yang ada di dalam suatu sampel ya, itu bisa kita hitung dengan menggunakan spektroskopi IR. Total asam lemak trans itu dikuantifikasi berdasarkan absorpsi dari trans ikatan rangkap CC ya dari asam lemak ini yang akan memberikan absorpsi di 967 cm. Nah ini -1. Ini adalah bentuk spektrum dari asam lemak trans yang memiliki serapan khas di daerah 967. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya asam lemak trans ya. Bisa juga menggunakan GC atau GCMS karena asam lemak trans dengan asam lemak cis itu berbeda ya kepolaran. Nah, untuk menentukan bilangan iodin ya, iodin ini biasanya kita reaksikan ya si asam lemak ini, contohnya asam oleat dengan menggunakan kalium iodida dan ICl ya, iod klorida. Nanti dia akan menghasilkan KCl dan I2 ya. Jadi I-nya ini nanti akan masuk ke ikatan rangkap CC ECH ini ya, sehingga ikatan rangkap yang tersubstitusi oleh I ini akan berubah menjadi ikatan tunggal. Semakin banyak iod yang bereaksi dengan asam lemak, berarti semakin banyak ikatan rangkap yang terbentuk dalam asam lemak itu. Nah, jumlah iod yang mengadisi ikatan rangkap ini nanti bisa kita tentukan ya dengan cara titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Ya, nanti sehingga kelebihan I2-nya ini nanti akan dikonversi menjadi NaI dan natrium SO4 SO6 ya.
Jadi nanti jumlah apa namanya I2 yang bereaksi dengan natrium tiosulfat ini, biasanya iodnya nanti ditambahkan dengan Kanji ya, sehingga nanti berwarna biru, nanti dititasi dengan natrium tiosulfat sampai warna birunya hilang, menunjukkan jumlah iodnya itu sudah berinteraksi dengan NaSO4. Nah, jumlah iod yang bereaksi dengan natrium tiosulfat itu sebanding dengan jumlah ikatan rangkap yang teradisi oleh iod tadi. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita hitung dengan menggunakan rumus iodine number ini. Ya, di mana X dikurangi Y sama dengan volume dari natrium tiosulfat yang digunakan untuk mentitrasi blanko dikurangi volume natrium tiosulfat yang digunakan untuk mentitrasi sampel. Ya, kalau untuk blanko kan iodnya tidak bereaksi di sini ya. Jadi sisa iodnya nanti dia pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan yang sampel ya. Karena sampel kan sebagian dia akan berikatan dengan si asam lemak yang tadi ya. Sehingga kalau kita kita hitung ya dikali 12,7 ini adalah faktor koreksi ya dari 1 liter natrium larutan iodin 0,1 molar itu mengandung 12,7 gram ya. Jadi ini dikali mr-nya nanti mungkin ya dibagi dengan berat sampel. Ya, jadi cara menghitungnya ya dengan menggunakan titrasi seperti ini. Kemudian kalau kita mau tentukan nilai bilangan penyabunan ya atau saponification value. Nah, ini kita reaksikan dengan KOH. KOH ini adalah basa ya kuat yang nanti akan bereaksi dengan triacylglycerol pada daerah ikatan apa namanya ini ester dari asam lemaknya akan terputus nanti membentuk gliserol dan RCOOK garam dari asam lemak yang tadi RCOO-nya ini berikatan dengan kalium ya karena kan bermuatan negatif K-nya bermuatan positif nanti berikatan dengan K plus dengan RCOO min sehingga menjadi RCOOK. RCOOK ini adalah garam daripada asam lemak. Nah, berapa banyak jumlah KOH yang bereaksi dengan triacylglycerol ini bisa kita kalkulasi ya dengan cara kita titrasi menggunakan titrannya itu ya kalau KOH menggunakan asam berarti kan ya. Jadi berapa jumlah KOH dalam blanko, berapa jumlah KOH yang terdapat dalam sampel. KOH dalam blanko ini kan berarti dia tidak bereaksi ya. Karena dia tidak ada asam lemaknya. Jadi KOH dia akan dititasi dengan HCl, jadi KCl dan H2O kan nanti jadi titrasinya itu titrasi asam basa ya. Jadi jumlah KOH yang bereaksi itu nanti akan kita hitung ya dari nilai ini X dikurangi Y ya itu titer untuk sampel ya dikali 28,5. 28,5 ini adalah multiplikasi faktor multiplikasi dari nilai KOH yang mengandung 28,05 mg dalam 1 ml KOH 0,5 normal gitu ya. Jadi ya kalau kita menggunakan KOH maka faktor koreksinya kita gunakan angka 28,05 ini ya sebagai nilai miligram KOH dalam 1 ml pada konsentrasi 0,5 normal ya. Oke, kemudian nah kalau kita ingin menentukan bilangan peroksida ya atau bilangan oksidasi asam lemak ya, maka kita bisa lihat di sini kita biasanya menggunakan TBA ya, thiobarbituric acid yang akan bereaksi dengan malondialdehyde sehingga membentuk kompleks TBA MDA ini ya yang strukturnya seperti ini. Jadi nanti si MDA-nya ini nanti akan membentuk ikatan jembatan antara
TBA dengan TBA yang berikutnya ya, sehingga membentuk kompleks. Nah, kompleks ini biasanya berwarna merah muda ya, dan dia ada di sekitar 530 nanometer. Kalau kita menggunakan spektrovisibel ya, bisa kita ukur pada daerah ini. Dari mana sih MDA itu muncul? MDA adalah produk dari hasil oksidasi asam lemak ketika dia membentuk radikal ya, radikal peroksil. Jadi kalau asam lemak teroksidasi dia akan menghasilkan peroksil radikal ya. Ini seperti ini, O radikal. Nanti O radikalnya ini akan lepas, nanti dia akan membentuk radikal yang baru. Radikal yang baru ini nanti akan membentuk siklit peroksida ya. Peroksidanya ini nanti akan menghasilkan apa yang disebut sebagai malondialdehid MDA. Malondialdehid ini produk akhir dari hasil oksidasi asam lemak. Nah, MDA ini yang sebetulnya nanti bisa kita reaksikan dengan TBA ya. Jadi semakin banyak MDA yang bereaksi dengan TBA, berarti semakin banyak lemak yang sudah teroksidasi. Kemudian berikutnya ya, bisa juga kalau kita ingin menganalisis lemak itu bisa menggunakan HPLC ya. HPLC ini adalah suatu alat kromatografi ya, menggunakan kolom yang bersifat polar atau non polar, tergantung jenis kolom, jenis massa diamnya ya. Nah, biasanya di sini kalau untuk asam lemak bisa kita gunakan C8 ya. Kalau C8 ini termasuk kolom reverse phase yang mengandung oktadesil apa namanya ya, silika yang mengandung rantai C8 ya, C alkil ya, alkil dengan jumlah C8, dan dia bersifat sedikit non polar ya. Jadi di sini makanya senyawa-senyawa yang polar itu akan keluar lebih dulu, baru nanti senyawa yang non polar akan keluar belakangan ya. Contohnya di sini kalau kita injeksi, ini adalah kromatogram dari minyak alga yang dilarutkan dalam 100 mikroliter metanol dengan kloropom pada perbandingan 1:1 ya. 100 ml metanol dan 900 ml kloropom. Ya, ini sebagai fase geraknya juga mungkin ya. Kemudian fase geraknya ini ya, menggunakan gradien metanol air asam asetat. Ini pelarut untuk asam lemaknya tadi ya, metanol kloropom ini pelarut untuk asam lemaknya dengan perbandingan 1:1. Ini harus 1:9. Kalau kloropomnya 900 mikron jadi 1:1 ya. Harusnya 1:9 ya. Kemudian dipisahkan menggunakan kolom halo C8 ya, dengan panjang kolom 15 cm pada suhu 40 derajat Celcius menggunakan elusi gradien ya, metanol air asam asetat dengan perbandingan sekian-sekian. Kita akan dapatkan pemisahan. Di sini ada steroid, monogliserida, asam lemak ya, sterol ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi semakin ke kanan itu semakin non polar ya, karena dia menggunakan kolomnya non polar. Bagaimana berikutnya asam lemak itu komposisinya bisa kita tentukan juga dengan menggunakan GC ya, gas kromatografi. Nah, dalam analisis asam lemak ini biasanya kita menggunakan metode derivatisasi, karena asam lemak itu titik didihnya kan relatif tinggi ya. Supaya dia bisa volatil, biasanya dia direaksikan dengan metil ester ya, dengan metanol ya, dengan metanol menggunakan katalis BF3 biasanya ya, BF3 dan metanol, atau menggunakan KOH juga bisa ya, NaOH, metanol atau NaOH metanol itu bisa digunakan untuk menderivatisasi si asam lemaknya. Jadi nanti metanol ini akan bereaksi dengan asam lemak membentuk PEM. PEM ini singkatan dari fatty acid methyl ester. Methyl ester dari asam lemak. Jadi dia mengandung
gugus metil di bagian ujungnya ya, sehingga membentuk senyawa ester yang lebih volatil ya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam kolom gizi dia akan lebih cepat, ketika dimasukkan ke dalam alat gizi dia akan lebih cepat menguap dan lebih mudah dipisahkan dalam bentuk esternya dibandingkan dalam bentuk asam lemak. Asam lemak rantai pendek yang lebih volatil itu akan lebih mudah larut dalam air dan dia akan lebih keluar lebih dulu, ya kan? Ya, bisa juga untuk derivatisasi ini kita bisa tambahkan DMOX ya, dimetil oxazolin ya, untuk asam lemak rantai pendek ya. Tapi ya kadang cukup dengan menggunakan ini aja sudah bisa. Cuman memang kalau untuk asam lemak rantai pendek agak susah dia esterifikasinya ya, dibandingkan asam lemak rantai panjang. Ya. Makanya ditambahkan DMOX ini. Ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan gizi itu kan kita memerlukan standar ya untuk mengetahui komposisi asam lemak itu dibandingkan dengan standarnya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan gizi MS yang tanpa harus menggunakan standar, atau standar yang kita gunakan itu relatif sedikit misalnya ya. Kalau di lab itu nggak ada standar asam lemaknya, ya bisa kita gunakan gizi MS. Gizi MS itu tanpa harus menggunakan standar, kita langsung bisa tentukan dari library hasil analisis MS-nya ya. Spektroskopi massanya nanti akan menunjukkan perbedaan jenis asam lemak satu dengan yang lain. Jadi nanti kalau kita menggunakan gizi MS, kita bisa memprediksi asam lemak yang ada dalam sampel kita ini asam lemak apa saja tanpa harus dibandingkan dengan standar. Itu kelebihannya ya. Tapi kalau menggunakan gizi ya kita bandingkan dengan standar asam lemaknya ya. Nah, biasanya di kolom gizi ini kita menggunakan kolom kapiler ya, atau WCOT, Walcott Open Tubular Column ya, yang dimodifikasi dengan menggunakan PEG ya, polyethylene glycol, atau bisa juga kita menggunakan kolom RTX ya, dari stack yang dia bersifat non-polar sampai semi-polar. Biasanya itu bisa digunakan untuk memisahkan sebagian besar asam lemak. Dan semakin panjang kolom untuk memisahkan asam lemak ini ya, maka pemisahan itu akan menghasilkan nilai resolusi yang lebih baik ya, daya pemisahannya itu lebih baik ya. Kalau kita menggunakan kolom yang lebih panjang misalnya 100 meter, kalau ini kan 25 meter ya, sehingga kalau kita menggunakan kolom yang lebih panjang ini, kita bisa memisahkan antara asam lemak trans dengan asam lemak cis ya, yang membentuk kompleks dalam campuran ester ya, fatty acid methyl ester tadi. Termasuk juga kita bisa memisahkan komponen asam lemak omega 3 dengan omega 6 ya, dengan menggunakan isi kolom yang memiliki panjang yang lebih panjang ya, dan di sini fase diamnya cyanoprofil ya. Cyanoprofil itu berarti lebih ada CN-nya ya, dari sedikit lebih polar ya. Makanya bisa memisahkan trans sama cis ya, dengan waktu kurang dari 30 menit. Jadi untuk penentuan komposisi asam lemak biasanya pilihan kita yang paling banyak itu menggunakan gizi atau gizi MS, tapi syaratnya dia harus diderivatisasi terlebih dahulu ya senyawa asam lemaknya dengan mereaksikan dengan metanol dalam NaOH atau dalam asam, atau bisa juga dalam BF3 sekarang yang lebih banyak digunakan. Nah, ini contoh hasil pemisahan asam lemak dengan menggunakan kolom CPWEX ya, 52 tablet kolom panjang 25 meter, ketebalannya 0,2 mikrometer. Di sini ada BHT karena tadi ya untuk pemisahan ditambahkan antioksidan. Nah, kalau kita menggunakan fatty acid methyl esternya ini tadi menggunakan NaOH dan metanol, mungkin yang asam lemak rantai pendeknya agak susah untuk diidentifikasi. Jadi di sini dari C14, C15, C16 ya, asam lemak rantai menengah dan panjang yang lebih terdeteksi dengan baik ya kalau kita menggunakan
metode derivalisasi menggunakan metanol dan NaOH. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemisahan dengan gizi atau gizi MS ini adalah pengaturan suhu ya. Pengaturan suhu di dalam kolomnya itu kita harus pastikan bahwa asam lemak itu sudah terpisah dengan baik dengan mengatur kenaikan suhunya. Ya, misalnya suhu ditaikkan sampai 170 derajat Celcius selama 3 menit, kemudian diprogram dengan kenaikan 4 derajat Celcius per menit sampai mencapai suhu 220. Lalu ditahan selama 88 menit di suhu 220. Ya, di sini menggunakan gas hidrogen, laju alin 1 ml per menit dan dilakukan split, rasionya 50:1. Nah, ini kalau kita menggunakan gizi atau gizi MS. Gizi MS. Ya, gizi ya ini, sorry, gizi. Gas chromatogram of fatty acid methylaser. Nah, untuk selanjutnya ya, kalau kita ingin memastikan ya, kalau Anda nanti bekerja di suatu perusahaan yang bergerak dalam industri pemanfaatan lemak, apakah itu dalam biodiesel atau mungkin untuk produk-produk seperti CPO ya, crude palm oil atau asam lemak yang sekarang banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan ya, untuk kosmetik dan lain sebagainya. Maka di sini pertama kita harus pastikan sumber bahan dari asam lemak tersebut ya, dari mana. Misalnya kita ambil dari kalau kita mau sampling ya, misalnya dari plasma atau dari serum ya, atau bisa juga mungkin dari tanaman ya, jaringan tanaman, mikroorganisme, atau dari hewan ya. Ini sumber biologisnya atau material biologisnya bisa dari mana saja ya. Jadi cara preparasinya mungkin sedikit berbeda ya, cara ekstraksinya juga mungkin berbeda ya, karena jenis sampelnya itu sangat berpengaruh terhadap metode ekstraksi ya. Di sini metode ekstraksi yang kita gunakan bisa menggunakan kloroform ya, atau diklorometan dalam metanol misalnya ya, atau bisa juga menggunakan pelarut yang lain ya, misalnya butanol atau metanol ya. Ini MTB mono tetrabenzen ya, monotol ya, bisa juga menggunakan benzen dan lain sebagainya. Nah, tentunya metode ekstraksi ini sangat ditentukan oleh jenis asam lemak atau jenis lipid yang akan kita pisahkan ya. Jadi masing-masing bisa berbeda-beda karakteristiknya ya. Kemudian nanti setelah kita ekstraksi, nah ini bisa kita lakukan analisisnya bisa menggunakan pemisahan LC-MS misalnya ya. LC-MS itu bisa memisahkan menggunakan pemisahannya menggunakan supercritical SFC ya. Bisa juga menggunakan kromatografi ya, reverse phase ya, supercritical fluida kromatografi. Bisa juga menggunakan silver ion kromatografi atau pilar kromatografi ya. Kemudian nanti teknik ionisasinya bisa dipilih menggunakan SC atau APCI ya. Kalau untuk molekul yang kecil biasanya lebih bagus menggunakan APCI, tapi kalau molekulnya yang lebih besar lebih bagus menggunakan SC ya untuk analisis LC-MS-nya. Kemudian nanti mobilitasnya bisa kita atur, tapi ini biasanya sudah diatur secara standarnya sudah ada ya, template yang sudah kita gunakan. Kemudian untuk metode deteksinya ada ini untuk mass analyzer-nya bisa menggunakan QTOF ya, Orbit Fab ya, FTCR ya, kemudian quadrupole dan lain sebagainya ya, tergantung jenis detektornya apa nanti di sini ya untuk MS analyzer-nya. Nah, ini untuk LC-MS ini biasanya
metode yang banyak digunakan untuk analisis asam lemak dengan tingkat sensitivitas yang relatif lebih baik ya dibandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya ya. Dan dia tidak harus menggunakan proses derivatisasi. Ini kelebihannya dibandingkan dengan GCMS tadi, dia harus direaksikan dengan fatty acid methyl ester ya. Kalau kita menggunakan LCMS tanpa harus dilakukan derivatisasi ya. Jadi kelebihan daripada LCMS ini bisa digunakan tanpa harus derivatisasi, dan dia tidak memerlukan suhu yang tinggi ya kan untuk memisahkan ya. Dan nanti bagaimana kita lakukan analisis data ya, data processing ya, lipid identification. Kalau kita mau hitung kadarnya juga bisa ya, dengan membandingkan, tentunya kalau kita mau kuantifikasi kita harus menggunakan standar ya untuk menghitung konsentrasinya misalnya. Nah, ini contoh lain ya, cara kita melakukan proses ekstraksi lemak dari jaringan hewan atau tumbuhan ya. Jadi kita masukkan dulu ya ke dalam satu alat ekstraksi ya. Kemudian nanti kita tambahkan pelarut yang bisa mengekstrak lemak tadi ya. Biasanya di sini ditambahkan pelarut organik dan pelarut yang polar ya, sehingga nanti akan terbentuk dua lapisan ya, lapisan organik dan lapisan air. Nanti yang ini akan kita ambil yang lapisan lipidnya ya, lalu kita injeksikan ke dalam alat MS tadi, versi MS. Nanti kita bisa lihat asam lemak yang dihasilkan itu profilnya seperti apa ya, apakah dia memiliki kandungan asam lemak tertentu ya, misalnya kita bisa lihat dari nilai M/Z atau dari rasio massa per muatan yang dihasilkan dari spektrum massa dalam alat LC-MS tersebut. Nah, ini biasanya cara mendeteksinya menggunakan pembanding ya antara standar dengan sampel, atau menggunakan library yang ada di dalam alat tersebut, sehingga kita bisa membedakan satu jenis asam lemak dengan asam lemak yang lain dari spektrum massanya ini. Nah, kalau untuk analisis FTIR ya atau inframerah, biasanya banyak digunakan untuk mengetahui kandungan asam lemak trans ya. Jadi asam lemak trans trans fatty acid. Trans fatty acid ini kan asam lemak yang termasuk kategori lemak jahat ya kalau ada dalam produk pangan, karena dia bisa menyebabkan arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah. Asam lemak trans ini termasuk lemak yang tidak mudah larut dalam pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung ya. Makanya tingginya kandungan asam lemak trans dalam produk pangan ini bisa membahayakan kalau banyak dikonsumsi ya. Contohnya misalnya makanan yang digoreng itu, apakah kandungan asam lemak transnya itu tinggi ya, produk mentega, produk margarin ya, itu kita bisa cek kadar asam lemak transnya dengan menggunakan spektroskopi FTIR ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat di daerah sekitar 966 itu adalah daerah yang khas serapan CH dari asam lemak trans yang muncul ya dengan konfigurasi trans ini. Biasanya CH itu kan C ikatan rangkap, CC hanya ada yang ke atas ada yang ke bawah. Nah, CH trans ini sama CH twist berbeda dia serapannya. Jadi kalau CH trans dia akan muncul jelas di daerah 966. Itu mencirikan adanya asam lemak trans ya. Jadi intinya kalau Anda mau ukur dengan spektrum, lihat aja di daerah ini apa muncul serapan atau tidak, apakah ada puncak atau tidak. Kalau ada puncak, semakin tinggi puncak berarti semakin tinggi kandungan asam lemak transnya ya. Oke, jadi nah itu beberapa hal yang mungkin bisa kita gunakan ya dalam
analisis lipid baik dari sisi identifikasi kualitatif maupun kuantitatif, ya. Bisa menggunakan berbagai metode cara dari yang paling sederhana sampai cara yang paling kompleks. Mungkin kalau nanti Anda penelitiannya dengan lemak atau asam lemak, ya silakan bisa nanti dipilih metode yang paling cocok itu yang mana sesuai dengan karakteristik masing-masing sampelnya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Suara saya kedengeran nggak? Ini dari tadi diam aja, jangan-jangan suara saya nggak kedengeran. Kedengeran, Pak. Oke, baik. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda ya, untuk minggu depan kita masuk ke materi presentasi. Ya, jadi saya tugaskan ya kelompok 1 Anda mencari satu artikel penelitian yang berkaitan dengan isolasi dan analisis karbohidrat. Ya, tentunya karbohidratnya ini karbohidrat yang kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana seperti glukosa dan sebagainya. Itu kan analisisnya sangat mudah ya kalau untuk karbohidrat sederhana. Tapi karbohidrat yang kompleks, contohnya misalnya beta glukan atau turunannya ya alginat dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 2 materinya isolasi dan analisis lemak atau asam lemak ya. Dari sampelnya bisa dari hewan, dari tumbuhan, dari alga, dari apa saja terserah Anda ya. Kemudian presentasikan minggu depan, tapi ini karena 2 kelompok mungkin kita akan bagi menjadi 2 minggu. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 nanti kelompok 1 presentasi terlebih dahulu, pertemuan ke-7 baru kelompok 2. Ya. Kalau tidak salah sudah dibagi kelompoknya kan ya, di awal perkuliahan kita sudah membagi kelompok ya menjadi berapa kelompok kemarin? 4 atau 5? 4 ya? Halo? PJ-nya siapa ini? Saya, Pak. Ya, gimana Brian? Iya, Pak, sudah dibagi, Pak. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 siapa aja udah ada ya? Kelompok 2 siapa Sudah aja? ada, Pak, ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti ada alasan lagi minggu depan kelompok 1 untuk menyiapkan materi presentasi tentang isolasi dan analisis karbohidrat. Kemudian nanti setelah presentasi Anda buat makalahnya secara lengkap ya. Makalah itu berisi ya seperti biasa ya, latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan, daftar pustaka, dan jawaban hasil diskusi ya, pertanyaan dan jawaban hasil diskusi itu Anda lampirkan di dalam makalah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas ini? Sudah cukup jelas?
Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 siap ya untuk presentasi minggu depan. Saya sebenarnya sudah punya materi yang mungkin bisa dilihat di sini ya kalau Anda butuh, tapi ini hanya sebagai apa alternatif pilihan yang mungkin bisa Anda gunakan ya. Tapi kalaupun nanti Anda mau cari dari yang lain, silahkan bisa juga nyari dari yang lain ya. Sebentar saya buka dulu ya ininya filenya. Kenapa gitu? Bentar. Oke. Mungkin saya tunjukkan ini contohnya ya. Terlihat tidak ini judul artikel yang saya tampilkan di sini? Terlihat, Pak. Ya, ini contoh ya. Ini contoh, tapi Anda boleh memilih ini atau yang lain, silakan. Contohnya ini untuk analisis karbohidrat adalah ekstraksi beta glukan dari Saccharomyces cerevisiae ya. Perbandingan metode ekstraksi dan pengujian secara in vivo sebagai sebagai imunomodulatori ya, beta glukan ini sebagai agen imunomodulator dalam tikus ya secara in vivo. Jadi di sini ada penjelasan bagaimana dia mengekstrak beta glukan dari Saccharomyces ini, kemudian bagaimana dia mengkarakterisasinya ya. Dia menggunakan metode apa saja, bagaimana dia menumbuhkan mikrobanya, bagaimana dia melakukan lisis ekstraksi beta glukannya, kemudian bagaimana dia menganalisis menggunakan FTIR ya untuk karbohidratnya ini misalnya. Kemudian pengujian ininya secara in vivo menggunakan ELISA ya. Nah, jadi ini contoh metode-metode yang bisa kita eksplorasi untuk memahami tentang beberapa contoh analisis karbohidrat ya. Tapi biasanya mahasiswa suka pengen cari yang mudah ya, yang berbahasa Indonesia, yang apa-apa yang penting ada metode analisisnya, metode ekstraksinya itu ada di situ ya. Cara mengekstraksinya bagaimana, cara menganalisisnya bagaimana. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan lemak, ini juga saya baru mengambil salah satu contoh saja ya. Kalau nanti Anda butuh saya share ke Anda nanti di grup. Ini contoh metode artikel tentang isolasi dan karakterisasi natif mikroalga untuk produksi biodiesel. Jadi dia menumbuhkan mikroalga dalam satu medium tertentu sehingga nanti dia menghasilkan lemak. Lalu lemaknya itu dianalisis, setelah itu nanti dikonversi ya menjadi biodiesel. Ya, jadi pertama dia isolasi mikroalganya ya, dan diidentifikasi selainnya seperti apa. Ini contohnya ya hasil analisisnya. Kemudian setelah itu dia lakukan kultivasi ya, strain kultur dalam jumlah nitrogen yang cukup dan nitrogen yang kurang dalam medium yang sedikit kadar nitrogen dan yang banyak kadar nitrogennya. Bagaimana perbedaannya? Nah, nanti diamati total protein, lipid, dan karbohidrat ditentukan. Kemudian fatty acid profilingnya dia menggunakan apa tadi metode pemisahannya itu menggunakan di sini ada nggak contohnya tadi mana ya kultivasi, total protein, total karbohidrat, fatty acid dia menggunakan GC ya, ini dengan derivatisasi PEM ya, fatty acid methyl ester ya.
Untuk membedakan asam lemak jenuh dengan tidak jenuh, di sini ada 16,0, 16,1 ya, linoleat, omega 3, omega 6, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, monounsaturated, polyunsaturated, komposisinya berapa persen dari masing-masing jenis alga ini ya. Kemudian dijelaskan hasilnya untuk produk biodiesel mana yang lebih baik ya di antara ketiga jenis alga ini yang diekstraksi dari perairan Amazon ya, daerah mana ini Brazil mungkin ya kalau Amazon. Laboratorium Peru mana ini? UCT Alberto Quirón Peru ya, Peru dari Peru ya, contohnya. Ini untuk produksi biodiesel ya, lemak yang dihasilkan dari mikroalga. Ya, ini contoh saja. Jadi ada metode isolasinya, ada metode ekstraksinya, ada metode analisisnya. Itu yang lebih penting untuk disajikan atau ditampilkan dalam presentasi. Ya. Oke. Apakah sudah cukup jelas penjelasan mengenai tugas dari saya? Halo, kok nggak ada jawaban ya? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang masih kurang jelas? Diam ini sebetulnya ngerti apa nggak ngerti nih? Kalau nggak ngerti tanya dong. Gimana? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, seperti biasa, silakan nanti Anda buat resume untuk pertemuan hari ini, ya, sebagai tugas individu. Dan minggu depan kita masuk ke presentasi kelompok 1 mengenai isolasi dan analisis karbohidrat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke.